ada di rumah. Apa kabar? Kakak harap kabar adik-adik baik ya, sehat, dan juga apabila ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Nah, hari ini, sore ini kita berjumpa lagi dengan kakak-kakak GB Clifford Samarinda, dengan kakak Yanti dan Kak Catherine. Nah, Kak Catherine, apa kabar Kak Catherine? Wah, luar biasa Kak. Ya, Puji Tuhan. demikian pula dengan Kak Yanti. Kak Yanti di sini dalam keadaan yang baik. Ya, syukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, kita akan angkat pujian. Judulnya apa Kak Catherine? Judulnya Berkat Kemurahan-Mu, dan nanti akan dilanjutkan oleh doa yang dipimpin oleh Kak Yanti. Nah, adik-adik semua, kita mau sungguh-sungguh, kita mau fokus kepada Tuhan dengan memberikan hati, pikiran yang terbaik buat Tuhan. Kita siap-siap ya, kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Ayo adik-adik, semuanya kita bersama-sama mengangkat pujian ini. bersama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, buat semua berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau
sungguh-sungguh Tuhan memuji Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau mengurapi kami Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Kak Catherine. Iya Kak Yanti. Masih ingat enggak Tuhan itu menciptakan apa saja? Tuhan itu menciptakan pohon, bunga, Iya, terus? laut, Terus? gunung-gunung, dan masih banyak lagi. Wah, banyak ya. Termasuk juga binatang dan juga kita ini ya. Iya, kita manusia. Ya manusia ya, kita Tuhan itu sungguh luar biasa. Iya. Kasihnya terhadap kita, penyertaannya, berkatnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari semua kita bangkit. Berdiri. Ya, kita mau sungguh-sungguh yang semangat memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Hari Penciptaan ya. Iya Kak Yanti? Masih ingat nggak Tuhan itu menciptakan apa saja? Tuhan itu menciptakan pohon, Ya terus? bunga, Terus? laut, danau, dan masih banyak lagi. Ya termasuk binatang ya Kak Catherine ya. Juga kita apa?
manusia. Nah, kita mau semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau bergoyang ya, memuji Tuhan, lebih semangat. Besar, Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan itu sungguh besar, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya. Iya Kak Yanti. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Kita tadi kan sudah memuji Tuhan nih. Iya Kak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Adik-adik dan adik-adik boleh? Silakan duduk kembali. Ya, duduk kembali adik-adik ya. Yang punya Alkitab, boleh disediakan dulu Alkitabnya ya, untuk mungkin mau mencatat firman Tuhan nanti ya. Nah, sebelum itu kita angkat pujian dulu. Kita mau sungguh-sungguh kita pusatkan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Kita angkat pujian apa Kak Catherine? Bapakku baik. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Kau selalu mengasihi kami. Kau tak pernah meninggalkan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Setiap hari Engkau baik, terima kasih Bapakku. Oh haleluya, ini kami Tuhan, Bapa Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Rawat hati kami, dahsyat kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Setiap hari Engkau baik, terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik, terima kasih Bapakku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya sehat dan luar biasa. Kakak percaya semuanya dipelihara Tuhan dengan baik, karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang hebat dan luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji, kita sudah memuliakan, dan kita sudah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu adik-adik, kakak akan mengajak kita semua untuk yel-yel terlebih dahulu agar lebih semangat. Nah adik-adik, kakak akan pimpin dalam yel-yel ya. Clear kids, yes I am. Sekali lagi ya, lebih semangat. Clear kids, yes I am. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak akan pimpin di dalam doa. Adik-adik ikuti ya di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, urapi setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, tentunya adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Allah sudah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan apalagi adik-adik? Iya, benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah juga menciptakan hewan-hewan, burung-burung di udara, dan juga ikan-ikan di laut. Dan juga terakhir Allah menciptakan
manusia. Nah, adik-adik, ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan membuatkan sebuah taman yang sangat indah, disebut Taman Eden. Dan disitulah Allah menempatkan manusia tersebut untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian adik-adik, Allah berfirman kepada manusia, "Hai manusia, semua pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan buahnya. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh engkau makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena ketika engkau memakannya, maka pastilah engkau akan mati." Adam berkata, "Ya Tuhan, saya tidak akan memakannya." Nah adik-adik, tentunya adik-adik penasaran ya, bagaimana kisah selanjutnya dari kehidupan manusia pertama ini, yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa yang Tuhan tempatkan di Taman Eden ya adik-adik ya. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan, dan kisahnya kita ambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Nanti kita akan menyaksikan adik-adik melalui tayangan video cerita firman Tuhan tersebut. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah adik-adik, langsung saja yuk kita sama-sama saksikan melalui video berikut ini. Kita simak bersama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular
ular itu yang memberdayakan aku. Maka ku makan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan kisah kehidupan Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden tersebut. Dan mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mengapa sampai Bapak Adam dan Ibu Hawa ini akhirnya jatuh ke dalam dosa? Ya adik-adik, kita sudah menyaksikan bahwa mereka, Ibu Hawa ini lebih mendengarkan perkataan daripada iblis melalui ular tersebut yang sudah membujuk Ibu Hawa untuk memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, Ibu Hawa ini tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah melarang untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi oleh bujuk rayu daripada si iblis melalui ular, akhirnya Ibu Hawa ini terbujuk adik-adik, dan dia akhirnya memakan buah yang dilarang tersebut. Ibu Hawa akhirnya juga memberikan kepada suaminya, Pak Adam, ini buah yang Tuhan sudah larang. Tetapi ternyata ketika saya memakannya, saya baik-baik aja, saya tidak mati. Jadi kamu juga harus memakannya ya. Nah, sampai pada akhirnya Bapak Adam ini juga terbujuk oleh rayuan istrinya, yaitu Ibu Hawa. Dan akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam dosa adik-adik ya. Mereka sudah melanggar apa yang Tuhan perintah larang untuk dimakan, untuk dilakukan. Tetapi mereka tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Akhirnya adik-adik, Tuhan akhirnya menghukum mereka ya. Tuhan akhirnya menghukum mereka. Mereka harus keluar dari taman tersebut ya adik-adik ya. Tuhan sangat sedih karena Tuhan sangat mengasihi makhluk ciptaannya. Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi karena Tuhan adalah Allah yang adil, sehingga Tuhan harus menjatuhkan hukuman kepada mereka. Nah adik-adik, Tuhan menghukum Adam dan Hawa bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi justru karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, sehingga Tuhan harus menghukum mereka karena supaya agar manusia ini boleh menyadari kesalahannya, boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, seperti kita semua, adik-adik yang di rumah maupun kakak juga, kita harus selalu membaca firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita taati agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena adik-adik, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling mencari saat yang tepat untuk memangsa, untuk memakan, menelan orang-orang yang dapat ditelannya adik-adik. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Dengan apa adik-adik? Dengan selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa, selalu beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Jadi kehidupan kita harus isi terus dengan firman Tuhan. Nah,
Misalnya adik-adik ya, di dalam kehidupan adik-adik, mungkin di rumah ada koko, ada adik, ada kakak, ada meme di rumah, atau mungkin teman-teman yang mungkin sering atau mungkin adik-adik berebutan mainan, atau mungkin saling mengolok-olok. Nah, ada suara-suara adik-adik ya. Hei, Dek, kamu itu sering digangguin sama kakak, sama koko. Kamu lawan dia, Dek. Ngapain kamu diam terus? Nah, adik-adik, ketika ada firman dalam kehidupan kita yang selalu kita baca, bahwa kita harus saling mengasihi, bahwa kita harus saling mengampuni, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa adik-adik. Kita akan lawan apa yang iblis bisikan tersebut. Dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata bahwa aku harus mengasihi, aku harus mengampuni, tidak boleh ada dendam. Nah, iblisnya lari adik-adik, dan kita tidak jatuh ke dalam dosa karena ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menguatkan kita. Ya adik-adik ya, oleh sebab itu kita harus senantiasa membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, harus rajin ikut ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, Roh Kudus juga akan menuntun kehidupan kita agar hidup kita ini selalu berjalan di jalan-jalannya Tuhan, di jalan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan ketika kita misalnya adik-adik berbuat salah atau ternyata jatuh ke dalam dosa, nah kita harus datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita dan kita jangan melakukan kesalahan lagi adik-adik ya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik ya. Dan ayat hafalannya bisa kita hafal dari kitab Roma 10 ayat yang ke-17 yang berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang kepada setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan korban persembahan kepada Allah kita. Mari sebelum kita memberi, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hari ini Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami. Tuhan memberkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama Kak Widya katakan, amin. Nah Kak Yanti, Ya, gak terasa ya kita udah di penghujung acara sekolah minggu ini. ya, dan kita bersyukur Tuhan menyertai ibadah kita sampai saat ini. Iya, nah adik-adik jangan lupa ya untuk sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore di YouTube dan Facebook di bawah ini. Ya, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Bila memang terpaksa kalian harus keluar rumah, kalian kenakan masker. Dan jangan lupa kalau mau makan, cuci tangan dulu, atau mungkin dari luar, dari bermain, kalian harus cuci tangan dulu. Kita jaga kebersihan kita jaga kesehatan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita mau yel-yel dulu ya.
dan akan dipimpin oleh Kak Catherine. Ya, yang semangat ya adik-adik. Mungkin tadi adik-adik sudah berdiri, sudah duduk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang boleh bangkit berdiri kembali. Ayo semuanya kita bangkit berdiri kembali. Yang semangat ya adik-adik ya. Ayo Kak Catherine. Clear kids. Yes, I am. Kurang semangat nih Kak Catherine. Iya, sekali lagi. Clear kids. Yes, I am. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tak terasa kita sudah di penghujung acara ibadah Clear Kids Samarinda. Sekarang kita akan menerima berkat daripada Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau menerima berkat? Angkat tangannya. Oh ya, angkat tangannya. Semua angkat tangan ya. Ya, sama-sama. Bukan cuma satu tangan yang diangkat, sekarang tambah 2 tangan. Ya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sempurnakan setiap apa yang kami lakukan, baik pujian kami, baik penyembahan kami, firman Tuhan yang datang, bahkan doa-doa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tibalah saatnya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama dengan Kak Widya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.